Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Hima selaku Ustazah pengampu mata kuliah Tarikh Tasyrik. Di sini izinkan kami dari kelompok 8 untuk memaparkan kajian mengenai materi yang berjudul Tarikh Tasyrik itu sendiri, yang mana pada kelompok kami akan membahas terkait dengan pengertian, kemudian sejarah dan urgensi dari Tarikh Tasyrik itu sendiri. Untuk itu, langsung saja kami akan memaparkan materi kita selanjutnya. Tasyrik. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian tarikh yang berasal dari kata sejarah dan tasyrik yang berasal dari kata pembentukan hukum atau syariah. Secara terminologis, tarikh tasyrik merujuk pada sejarah pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah sehingga masa setelahnya, termasuk proses legislasi, perubahan, kekosongan hukum, dan para fuqaha serta mujtahid dalam pembentukan hukum. Ilmu ini tidak hanya mempelajari urutan waktu pembentukan hukum, tetapi juga menelaah prinsip dan metodologi hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya pada masanya. Untuk selanjutnya yaitu ada macam-macam tasyrik yang akan dibacakan oleh teman saya. Saya Mela, saya akan menjelaskan macam-macam tasyrik. Itu tasyrik terbagi menjadi dua dimensi utama. Yang pertama ada ilahiyah, yaitu hukum yang bersumber langsung dari wahyu Allah pada Nabi Muhammad SAW dan bersifat mutlak, seperti hukum dalam Al-Quran dan hadis qudsi. Dan yang kedua yaitu ada wad'iyah, yaitu hasil ijtihad ulama berdasarkan sumber-sumber syariat dengan mempertimbangkan konteks sosial dan maqasid al-syariah. Dua dimensi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki aspek sakral, ia juga memberi ruang penyesuaian dengan zaman melalui ijtihad manusia. Baik, di sini saya akan mereview dari makalah tarikh tasyrik yang sudah dijelaskan. Di sini saya akan mereview tentang aliran pemikiran tasyrik, yaitu terdapat dua aliran utama dalam memahami pembentukan hukum Islam. Yang pertama yakni hukum Islam diyakini telah ditetapkan secara azali di Lauhul Mahfuz, tidak dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Yang kedua, hukum Islam dipandang lahir dan berkembang bersama masyarakat, bersifat responsif dan berdialog dengan budaya dan kebutuhan sosial yang ada, terutama saat turunnya wahyu. Pandangan kedua membuka ruang tafsir kontekstual terhadap hukum yang terkait budaya lokal pada masa itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya untuk membahas mengenai karakteristik hukum Islam itu sendiri. Nah, hukum Islam itu memiliki karakteristik yang khas, di mana antara lain yang pertama adalah universal dan sempurna. Hal ini berlaku sepanjang masa dan untuk umat semuanya, dan ini berlaku dengan dinamis dan elastis. Artinya, hukum ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian memberikan ruang ijtihad serta sistematis dan juga rasional, serta mengandung prinsip maslahat, keadilan dan kemudahan atau adamul haraj. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dari ta'abudi dan ta'akuli. Nah, prinsip ini mengandung makna yang mana ta'abudi atau hukum ibadah yang tidak bisa dijangkau dengan nalar, dan juga ta'akuli yang hukum bisa untuk dinalar. Nah, prinsip bertahapnya atau tadrij dalam penetapan hukum seperti larangan khamr atau riba menunjukkan bahwasannya pendekatan pendidikan dan progresif dalam syariat Islam itu sendiri. Periodisasi Tarikh Tasyrik. Perkembangan hukum Islam dibagi menjadi 7 periode. 1. Masa Rasulullah 610-632 Masehi tentang pembentukan hukum langsung melalui wahyu. Kemudian 2. Masa sahabat tentang penjelasan hukum melalui ijtihad sahabat. 3. Masa tadwin
atau kodifikasi, tentang pembukuan hukum dan kemunculan madhab, yaitu selama 720 sampai 971 Masehi. Kemudian 4, masa taklid, tentang kemandegan ijtihad. Kemudian 5, masa 3 kerajaan besar yang meliputi Turki, Utsmani, Safawi, dan Mughal, tentang usaha kodifikasi dan modernisasi. Kemudian 6, masa kebangkitan, yaitu tentang munculnya kesadaran kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketujuh itu masa modern, tentang hukum Islam menjadi bagian dari sistem perundang-undangan negara modern. Urgensi mempelajari tarikh tasyrik, yaitu memahami tarikh tasyrik penting untuk mengetahui sejarah hukum Islam, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, dan menghindari kesalahan penafsiran. Dengan mempelajari sejarahnya, kita bisa membedakan antara hukum yang bersifat tetap atau sawabit dan yang bisa berubah atau mutagayyirat, serta memperkuat argumentasi hukum yang relevan dan adil untuk masyarakat modern. Selain itu, tarikh tasyrik juga memperdalam wawasan keislaman dan meningkatkan kualitas ijtihad di era kontemporer. Asik. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwasannya tarikh tasyrik adalah ilmu yang mempelajari sejarah pembentukan hukum Islam sejak masa Rasulullah hingga era modern, mencakup proses legislasi, perubahan hukum, peran ulama, dan dinamika sosial politik. Hukum Islam bersumber dari wahyu atau ilahiyah dan hasil ijtihad manusia atau wad'iyah. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara ketetapan ilahi dan respon terhadap realitas sosial, sehingga hal ini penting agar umat Islam dapat memahami konteks hukum, mampu membedakan hukum yang tetap dan yang berubah, serta melakukan ijtihad yang relevan dan adil di zaman sekarang.